penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Saya melihat bahwa langkah Bang Rismon ini murni bukan keinginannya Bang Rismon, tapi karena ada tekanan, ada pressure yang beliau hadapi gitu. Kembali lagi ke jawaban saya sendiri. Saya hanya akan bertanggung jawab terhadap tulisan saya. Tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Trismon Hasiholan Sianipar, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dalam pertemuan tersebut diketahui Rismon dan tim hukum Jokowi melakukan finalisasi terkait mekanisme restoratif justice antara kedua belah pihak. Namun yang menarik, langkah Rismon menyeberang ke kubu Jokowi dengan mengajukan restoratif justice lantaran adanya tekanan. Setidaknya narasi itu datang dari kubu Roy Suryo yang dengan lantang meragukan klaim Rismon mengenai temuan barunya soal ijazah Jokowi yang kini diyakininya asli. Lantas, apa tanggapan Rismon atas tudingan mantan rekan seperjuangannya tersebut? Ya, kemarin telah datang Pak Trismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Trismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah itu murni dan hanya murni tanggung jawab saya secara ilmiah gitu ya. Jadi kalau lebih jauh nanti saya akan tanggapi di tempat lain, di kesempatan lain. Saya melihat bahwa langkah Bang Rismon ini murni bukan keinginannya Bang Rismon, gitu. Tapi karena ada tekanan, ada pressure yang beliau hadapi gitu ya, sehingga beliau tidak mampu menahan dampak daripada gempuran yang dilakukan oleh kubu-kubu yang kita tidak tahu siapa pemainnya gitu ya. Tetapi kan sudah terbaca lah bahwa Bang Rismon ini mengalami tekanan mental yang luar biasa dan tidak mampu untuk membendung itu. Nah, seharusnya Bang Rismon ketika mendeklar hasil penelitian dia terdahulu dalam buku Jokowi White Papers 11.000 triliun persen itu palsu, beliau kan sudah pasti akan menghitung dampak hukum daripada hasil penelitian tersebut. Kembali lagi ke jawaban saya semula. Saya hanya akan bertanggung jawab terhadap tulisan saya, penelitian saya. Nah itu makanya saya bilang, jika ada pihak yang meragukan, sebaiknya itu kita tempatkan ke ruang diskusi akademik. Dan saya tantang secara terbuka, saya akan tunjukkan kepada publik apa temuan-temuan saya yang sudah saya jelaskan cukup spesifik di beberapa kesempatan. Kalau ada intervensi, maka saya tidak bisa mempertanggungjawabkan penelitian saya yang terakhir kepada publik. Begitu saja ya. Itu aja. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Ini murni adalah pertanggungjawaban ilmiah dari seorang penulis dan peneliti. Jadi jangan dibawa ke permasalahan lain, gitu ya. Masing-masing sesuai dengan pertanggungjawaban dari pemahamannya atau penelitiannya. Jadi karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya tuliskan, maka saya melakukan langkah sendiri, gitu. Yang mereka kan bisa bernarasi apapun, tetapi kalau terkait dengan ijazah Pak Jokowi, silahkan dibantah juga secara ilmiah sehingga tidak ada narasi-narasi yang di luar dari inti permasalahan itu. Kalau saya boleh tambahkan sedikit juga, mungkin ada juga narasi, memang betul dari pertanyaan, ada juga narasi seakan-akan ada tekanan atau ada ajakan. Mungkin kan sudah berhari-hari ini sudah terlihat bahwa memang ada itu inisiatif, ada dari Pak Rismon, dan tentu bagi kita sebagai kuasa hukum
untuk mendatangi Pak Jokowi dan menyelesaikannya ini secara restoratif justice. Permohonan tersebut tentunya dari awal sebelumnya kami tidak juga mengetahui apakah Pak Jokowi akan menerima. Ternyata setelah didatangi, Pak Jokowi langsung memberikan informasi kepada kita bahwa beliau menerima permohonan maaf dari Bang Rismon dan meminta kami menindaklanjuti. Jadi ini juga adalah perkembangan-perkembangan yang mungkin kalau saya pribadi melihatnya tentu beliau mengapresiasi ada orang yang mengakui telah melakukan kesalahan dan sekarang memberitahukan kepada publik bahwa saya melakukan kesalahan dan inilah yang benar. Sehingga pengakuan ini kan harus diapresiasi apapun itu, terlepas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah hal yang mungkin menjadi harus poin, di mana terlepas dari apapun yang terjadi, ya hal ini yang patut dipertimbangkan oleh nanti penyidik di Polda. Rismon dengan enteng tak mempermasalahkan tudingan Roy Suryo mengenai hasil penelitian terbarunya mengenai ijazah Jokowi yang diyakini keasliannya. Sebaliknya, Rismon menantang siapapun termasuk Roy Suryo untuk memperdebatkannya di ruang publik secara ilmiah. Dalam pembelaannya, Rismon akan bertanggung jawab atas pernyataannya mengenai hasil penelitian terbarunya, salah satunya dengan menerbitkan hasil temuannya dan menarik 2 buku yang sudah dipublikasikannya, yakni Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Sikap itu diambil Rismon sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai peneliti dan bukan karena alasan apapun termasuk tuduhan adanya intervensi yang digaungkan Roy Suryo dalam beberapa hari ini. Sontak saja silang pendapat antara Rismon dan Roy Suryo berujung saling sindir dalam berbagai kesempatan. Dari saling tuduh tersebut, Rismon kini tidak lagi berhadapan dengan Jokowi, tetapi rekannya sendiri, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dalam proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menuntaskan menembusnya dengan tulisan buku juga. Itu bagian dari penebusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi tetapi juga kepada publik. Sampai sejauh ini Mas Roy tetap mendoakan Bang Rismon, tetap memberikan rasa hormat kepada Bang Rismon, tetapi ada satu hal yang Mas Roy tidak menyangka bahwa Bang Rismon bisa mengubah hasil penelitiannya begitu drastis. Dari mana datanya Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya gitu? Kalau Bang Rismon mengatakan bahwa 2-3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian, basis datanya apa? Karena pada saat Bang Rismon melakukan penelitian bersama Mas Roy, meskipun penelitiannya berbeda-beda ya, dengan metodologi yang berbeda-beda, tetapi kesimpulannya sama, bahwa Pak Jokowi diduga punya ijazah palsu gitu ya berdasarkan hasil penelitian mereka. Kemudian tiba-tiba beliau mengubah hasil penelitiannya. Nah ini yang buat Mas Roy tentu mengagetkan, dan kemarin Mas Roy mengatakan kepada saya bahwa, ini saya diskusi dengan Mas Roy ya, Mas Roy mengatakan kepada saya bahwa pada saat sebelum mereka melaunching buku Jokowi White Papers yang bertiga itu tulis, maka tidak boleh ada satupun peneliti dari 3 peneliti itu menarik tulisannya atau kemudian mengubah kesimpulannya. Jadi ada semacam kesepakatan non formal yang dilakukan oleh 3 peneliti bahwa terhadap buku Jokowi White Papers ini, berdasarkan informasi yang saya terima dari Mas Roy, itu tidak boleh diubah hasil penelitiannya. Artinya apapun yang terjadi ke depan, maka 3-3 akan bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Nah, hari ini adalah pertemuan antara pengacara saya, Bang Jakman Daisa, dan pengacara Pak Jokowi, yaitu Pak Yakub Hasibuan, Pak Firmanto, Pak Andre,
dan Pak Bupati. Jadi di sini dalam rangka mewujudkan mekanisme restoratif justice ya, antara Pak Jokowi dan saya. Jadi semoga ya teman-teman yang masih di sana membuka hati dan pikiran. Inilah pengakuan bahwa ya apa yang saya lakukan murni adalah berdasarkan penemuan ilmiah. Ya, penemuan ilmiah itu tidak bias dan harus diakui kalau itu salah. Ya, jangan berkeras hati dan berpikiran tidak teguh. Jadi harus kita sandarkan pengetahuan kita, knowledge kita berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Trismon tidak hanya membantah soal adanya intervensi atau tekanan, tetapi juga soal tuduhan adanya kesepakatan dengan Jokowi terkait restoratif justice. Sebelumnya, santer diberitakan Trismon melakukan kesepakatan dengan Jokowi usai mengajukan restoratif justice. Sontak saja dugaan adanya perjanjian antara Trismon dengan Jokowi menjadi perbincangan panas di sejumlah kalangan. Menanggapi tuduhan keras tersebut, Trismon buka suara dan menjawab semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Dan berikut tanggapan Trismon dan tim kuasa hukum Jokowi. Syarat itu tidak ada tentunya, tapi pastikan ada administrasi yang harus dipenuhi kan. Oleh karena itu kami membuat ada kesepakatan perdamaian dan sebagainya. Dan dari kemarin kan tindakan Bang Trismon untuk datang ke rumah Pak Jokowi itu semua kan mungkin semua orang sudah lihat lah, dari media sudah melihat, tidak perlu diperdebatkan, itu sudah dilihat semua. Jadi ini hanya kelengkapan administrasi saja yang tentunya dari Bang Trismon, Bang Jamada pastikan berharap bisa dipertimbangkan oleh penyidik. Kami juga tentunya akan mensupport karena itu adalah keputusan dari klien kami. Saya memang melihat sudah ada kesepakatan yang dilakukan antara Bang Trismon dengan Pak Jokowi di Solo gitu ya. Dan kemudian juga pada saat Bang Trismon mendatangi kantor Wakil Presiden yaitu Mas Gibran, Bang Trismon mungkin dalam waktu dekat, karena kemarin ada pertemuan Bang Trismon dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa pemaafan sudah diberikan oleh Pak Jokowi, tetapi eksekusinya itu ada di tangan kuasa hukum. Kemarin sudah ada pertemuan dengan tim kuasa hukum. Saya kira dalam 1-2 hari ke depan, dalam waktu dekat, mungkin sebelum Lebaran, Bang Trismon sudah bisa mengantongi SP3 gitu. Dalam proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang lakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menebusnya dengan tulisan buku juga. Itu bagian dari penebusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi, tetapi juga kepada publik. Sementara itu terkait restoratif justice dan sikap Jokowi yang memaafkan Trismon, kini mengundang berbagai spekulasi mengenai kasus ijazah di Polda Metro Jaya. Mengingat berembus isu jika Jokowi menunggu itikat baik Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk mengikuti jejak Trismon, yakni mengajukan restoratif justice. Menanggapi isu tersebut, kuasa hukum Jokowi menanggapinya dengan tegas jika kliennya, dalam hal ini Jokowi, memilih melanjutkan kasusnya dengan Roy Suryo hingga ke ranah persidangan dan menutup pintu damai. Bukan, jadi ini bukan pencabutan ya, karena penyelesaian secara restoratif justice itu adalah salah satu penyelesaian yang nanti kalaupun ternyata dari contoh-contoh sebelumnya mungkin ada SP3 untuk perkara Bang Trismon, itu adalah demi hukum. Karena restoratif justice ini kan sudah diatur oleh hukum. Dan tadi juga menyambung yang Bang Jamada juga sampaikan mengenai kuhab baru dan sebagainya. Kalau di kuhab baru itu kan juga tentunya di pasal 361 ada ketentuan peralihan menggunakan kuhab lama. Ya, jadi sebenarnya RJ ini apakah menggunakan yang lama atau yang baru? Kalau kami berpandangan sebenarnya masih menggunakan yang lama dan merujuk pada Perpol. Tapi
oleh karena itulah kesepakatan ini akan kita bawa nanti ke penyidik. Untuk nanti dari penyidik menentukan apakah ada administrasi lain yang perlu dilengkapi. 2-3 minggu terakhir sebenarnya arahan dari Solo jelas perkara ini lanjutkan, sidangkan, dan bahkan ada tanda petik untuk kloter 2 itu close, segera disidangkan. Artinya dalam penasihat kami tidak ada lagi RJ. Tapi nyatanya kami juga surprise, beliau menemui Pak Jokowi dan Pak Jokowi begitu legonya, begitu murah hatinya, langsung memberikan maaf. Padahal beberapa minggu sebelumnya arahan kepada kami adalah boleh dibilang itu di close. Jadi menurut saya ini cukup menarik ya, dan kami juga belajar dari Pak Jokowi ya. Begitu mudahnya beliau memberikan maaf. Ini menurut saya juga sesuatu yang bisa jadi teladan buat kita semua, bahwa dia melihat apa yang terbaik dari putusan perkara ini, dan ternyata begitu mudahnya beliau memberikan maaf, dan kami mendapatkan instruksi tadi malam untuk segera menindaklanjuti semua administrasi. Jadi ini sesuatu hal yang cukup menarik. Masalah itu kami tegaskan sekali lagi. Dari awal kami melapor, itu kami ingin peristiwa ini disidangkan di pengadilan agar Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum dari suatu putusan pengadilan. Jadi kalau masalah maaf-maafan, RJ, kembali lagi itu sangat pribadi buat Pak Jokowi. Yang kembali lagi sebelum Bang Rismon datang, kita tidak menyangka akan diterima, jujur saja. Tapi ternyata diterima. Nah, masalah pertanyaan 2 orang lagi, ya jujur saya tidak tahu nanti hati yang Pak Jokowi akan menerima maaf atau tidak. Tapi yang sudah pasti adalah kita mau ini ada putusan pengadilan. Jadi kita tidak akan mundur mengatakan akan semua ini diselesaikan. Karena apa? Konsekuensi hukumnya. Sampai kapanpun nanti nggak akan selesai perkaranya. Tak lama usai melakukan kunjungan ke Solo dan Istana Wakil Presiden untuk menemui Gibran Raka Buming Raka, kemarin Rismon menemui tim kuasa hukum Jokowi untuk memfinalisasi draft perdamaian atau restoratif justice yang akan dikirim ke Polda Metro Jaya. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari upaya Rismon yang meminta perdamaian dengan Jokowi. Lantas akankah dengan disepakatinya restoratif justice kasus Rismon yang kini menjadi tersangka akan segera dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Pertemuan Bang Rismon dan Bang Jamada dengan klien kami Pak Jokowi di Solo. Jadi setelah pertemuan mereka, kami berdiskusi dengan Pak Jokowi dan ada pesan dari Pak Jokowi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Di mana pada pertemuan tersebut, pada pokoknya ada permaafan di antara kedua belah pihak, dan kemudian dari situ juga ada juga permintaan untuk dilakukan RJ, di mana kami sebagai kuasa hukum tentunya diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dari situ juga ada juga penjelasan juga dari Bang Rismon yang menyatakan bahwa setelah beliau melakukan pendalaman lebih dalam, ternyata beliau melihat dan menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli adanya. Oleh karena itu hari ini kami menindaklanjuti pertemuan tersebut dan melakukan beberapa hal administrasi untuk kelengkapan yang akan nanti kami ajukan bersama ke para penyidik di Polda Metro Jaya. Kami sebagai kuasa hukum dan juga hasil diskusi kami dengan klien kami mengapresiasi tentunya ada perkembangan terbaru ini, di mana tentunya Bang Rismon mengakui ijazah tersebut, dan kemudian kejujuran ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik, dan kami lihat ini adalah bentuk juga penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan juga. Jadi dari poin-poin hari ini juga tadi administrasi tersebut intinya ada beberapa hal dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama juga ada permintaan maaf dari Bang Rismon, kemudian ada pengakuan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan kemudian ada juga pemulihan nama baik Pak Jokowi juga untuk kedepannya juga, dan juga mungkin bukan hanya Pak Jokowi tapi keluarga Pak Jokowi juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi-Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.